Saya Raisa. Alif, Alif Fikri. Tidak bisa fokus, merasa depresi pun kadang-kadang bisa timbul karena kita mempunyai kesehatan fisik yang tidak maksimal gitu. Jadi ini sebuah Oke, Cita, ditunjuk ke Cita sebagai komisaris adalah sebuah turning point yang luar biasa nih. Bisa ceritain mungkin kisahnya sampai Cinta ada di sini, seperti apa sih Cinta? ya bentar sorry. Oke. Kita nggak bisa bikin sorry Iya, cut dulu. siap. Kita nggak bisa suruh mereka diam karena Silakan. Oke, bentar aku lagi mikir. Oke. Ya. Oke. Oke, sepanjang karir aku kan mungkin mayoritas orang mengenal aku sebagai aktris, penyanyi, dan pokoknya seseorang yang benar-benar aktif di dunia entertainment. Tapi mungkin banyak orang-orang yang juga nge-follow alur karir aku dalam 2-3 tahun terakhir juga melihat bahwa aku semakin vokal tentang isu-isu yang aku pedulikan. Mau itu pendidikan, atau mungkin hak perempuan, atau kekerasan dan pelecehan. Dan sekarang akhirnya masuk ke kategori lingkungan juga. Mungkin aku memberikan konteks sedikit. Mungkin akhir-akhir ini apalagi generasi muda kan tambah sering mendengar kata-kata seperti ayo let's go green, ayo kita ramah lingkungan. Tapi walaupun mungkin konsep-konsep ini udah lebih sering kita dengar di social media ataupun di keseharian masyarakat, riset menunjukkan bahwa dari populasi Indonesia yang sangat besar, sebenarnya hanya 20% yang benar-benar sadar akan masalah lingkungan yang ada dari perubahan iklim, atau mungkin permasalahan dengan sampah yang terus berlimpah, atau juga tentunya polusi udara, polusi air, dan pokoknya semua beragam masalah yang beragam yang ada dalam kategori lingkungan ini. Dan kenapa bisa kayak gitu? Sebenarnya aku pernah bilang ke orang-orang, kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat, karena kalau kita tidak sadar ada masalah, bagaimana ada kepedulian. Bahkan kalau sudah sadar pun, kadang-kadang kepedulian masih nggak ada gitu. Dan kenapa mungkin kesadaran dan kepedulian masih minim? Karena kita tidak bisa menghiraukan bahwa Indonesia itu masih negara yang berkembang. Dalam arti masih ada demografis di negara kita di mana orang-orang untuk memenuhi kebutuhan fundamental aja, kebutuhan kebutuhan standar mereka untuk hidup sehari-hari aja masih struggling, mau itu untuk diri sendiri atau keluarga. Dan kalau kita masih dalam keseharian kita merasakan tekanan yang sangat kuat untuk bisa survive, akan sangat sulit kita memikirkan jika tindakan kita ramah lingkungan atau tidak gitu. Tapi walaupun demikian, aku rasa penting sekali Indonesia menyadari bahwa kita harus melihat isu ini dengan serius. Kenapa? Karena ini bisa dilihat ya dari berbagai sumber bahwa dalam 1-2 dekade ke depan, kalau kita nggak mulai merubah cara kita hidup, dan kita tidak mulai menerapkan gaya hidup yang lebih sustainable dan disiplin, dalam 1-2 dekade ke depan kita akan melihat banjir yang gak hanya melanda ibu kota ya, tapi berbagai daerah Indonesia, sehingga beratus ribu orang harus digusur dari tempat di mana mereka tinggal. Tentunya itu jadi masalah besar dong. Dan ketahanan pangan itu sangat-sangat dalam bahaya, karena tentunya kalau hujan misalnya berkurang, tentunya kita nggak bisa memanen, panennya akan gagal. Jadi banyak sekali dampak ekonomi dan juga dampak sosial yang sangat buruk kalau kita tidak merubah cara hidup kita gitu. Dan mungkin pertimbangan, kita nggak usah melihat businessman besar deh. Kalau kita melihat tukang kaki lima di jalanan, mereka pasti akan memikirkan bagaimana saya bisa memprofit setinggi mungkin. Dan itu kadang-kadang harus menggunakan plastik sekali pakai, dan mereka nggak mikirin, mendingan saya pakai sesuatu yang bisa didaur ulang. Mereka nggak akan mikir sejauh itu, karena mereka pikirannya adalah bagaimana saya survive sekarang. Nah, kenapa aku saat dikenalkan dengan Biru, perusahaan ini, langsung sangat tertarik? Karena
aku sadar bahwa tidak cukup masyarakat, tidak cukup hanya masyarakat merubah cara mereka hidup, dan tidak cukup masyarakat mempunyai kesadaran tentang perubahan iklim, tapi butuh intervensi teknologi juga agar kita bisa melihat Indonesia yang lebih bersih, yang lautannya masih biru dan langitnya masih biru gitu. Jadi sebenarnya aku merasa narasi di balik kata go green itu harus dirubah, karena tentu kita sebagai anak muda Indonesia harus mulai menerapkan hidup yang lebih sustainable, dalam arti mendaur ulang, tidak membuang sampah sembarangan, mungkin melakukan banyak aktivitas di mana kita mempromosikan menanam pohon, tapi itu nggak cukup. Going green is not enough. We have to go blue, karena banyak sekali orang-orang yang sumber airnya tercemar. Kita aja menghirup udara di kota Jakarta minggu lalu dibilang udara terkotor nomor 1 di dunia. Itu bahaya loh, itu bisa mengurangi jangka waktu hidup kita gitu. Dan dengan aku menjadi komisaris dari Biru ini, aku menjadi bagian dari suatu perusahaan di mana mereka memiliki salah satu teknologi terbaik di negara ini untuk bisa merubah sampah menjadi energi gitu. Tentunya aku bukan engineer ya, jadi aku tidak bisa memberikan secara detail mekanisme yang dilalui agar sampah bisa dirubah menjadi energi. Tapi yang aku ingin ceritakan adalah begini. Kenapa kita merubah tindakan kita nggak cukup? Karena sampah di Indonesia udah berlimpah-limpah. Banyak daerah-daerah tampungan sampah, mau itu di Pulau Jawa, bahkan di pulau-pulau lain itu udah nggak bisa menghandle sampah yang kita buang perharinya gitu. Dan apa yang terjadi di tempat pembuangan sampah ini, tentunya orang-orang yang tinggal di sekitarnya merasakan dampaknya karena kesehatan mereka ter no, sorry again. Enggak, my Indonesian, I need to brush up. Hold on. Bentar. Bisa di pick up kok. Hold on. Okay. Can you say in Indonesian that your health is compromised? Can you say that? When your health is compromised, it means that you're putting yourself in danger. How do you say it in Indonesian? Okay, I think I know how to say it. Dari aku lagi ya. Okay. Okay. Ya, dari aku ya. Boleh dibawa dagu sini ya, Kak? Iya. Oke, pas. Ya. Silakan. Ya, tempat penampungan sampah ini udah tidak bisa menghandle jumlah sampah yang kita terus buang setiap harinya. Nah, jadi what does that mean? Kita butuh intervensi teknologi. Karena kalau kita terus membiarkan situasinya seperti sekarang dan tidak melakukan apa-apa, kita bisa melihat bahwa masyarakat terdampak kesehatannya, nggak hanya kesehatan fisik ya, tapi kesehatan mental juga. Orang-orang tidak sadar bahwa masa depan kita terancam, bukan hanya karena perekonomian kita bisa berubah gara-gara perubahan iklim, tapi juga kesehatan mental dan fisik masyarakat akan terdampak dengan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Dan menjadi bagian dari Maharaksa Biru ini, menjadi komisaris, itu memberikan aku opportunity untuk bisa berkontribusi. Mungkin kalau perusahaan sendiri dengan divisi-divisi lain, mereka yang tahu mekanismenya bagaimana merubah sampah menjadi energi. Tapi kalau dari aku, bisa dibilang peran aku adalah menyebarkan pengertian dan awareness soal isu ini. Membuat masyarakat, apalagi anak muda, sadar bahwa kita udah hampir terlambat nih untuk bisa menyelamatkan bumi kita. Nggak hanya bumi kita ya, Indonesia gitu. Karena semua orang yang akan terdampak jika hal-hal yang tadi aku katakan di awal terjadi. Nggak hanya rakyat kecil, tapi kita pun yang mempunyai privilege lebih akan merasa dampaknya gitu. Jadi dengan adanya aku dan beberapa orang-orang lain, kita ingin sekali mendatangi mungkin kampus-kampus, sekolah-sekolah, dan melakukan berbagai event agar
kesadaran yang akhirnya akan menjadi kepedulian bisa tumbuh di masyarakat, apalagi generasi muda, agar mereka bisa menjalani habit-habit baik yang ramah lingkungan dan merubah kondisi Indonesia di masa depan. Nah, kayak aku bilang, kalau aku adalah bisa dibilang suara dari Maharaksa Biru ini, dari perusahaan ini. Tapi dengan teknologi yang kita miliki, kita juga bisa berkontribusi agar Indonesia tahun 2060, itulah goal kita, benar-benar mempunyai zero emission gitu. Dan wah, keren banget ya kalau Indonesia bisa melakukan itu. Dari negara yang tadinya menggunakan banyak sumber energi yang buruk buat lingkungan, sekarang kita benar-benar ingin menggunakan renewable energy, dan motivasi kita adalah zero emission di tahun 2060 gitu. Cinta sendiri artinya terkait kepedulian Cinta terhadap lingkungan ini, Cinta pernah atau mungkin udah beberapa kali turun langsung, terjun langsung ke wilayah-wilayah atau tempat-tempat atau daerah yang memang mungkin prihatin dengan keadaan kondisi lingkungan, terutama di Jakarta lah, nggak usah ke daerah-daerah. Di Jakarta sendiri juga kan terlihat mungkin masih banyak sampah-sampah atau segala macam gitu. Terus budaya kesadaran dari masyarakat juga masih belum bisa terbuka untuk bisa sama-sama peduli gitu. Nah, Cinta sendiri langkah konkretnya sendiri melihat hal itu seperti apa, Cinta? Kita harus melihat masalah ini dari berbagai segi ya. Kayak makanya dari tadi aku bilang kita jangan hanya pikirkan kota Jakarta atau Pulau Jawa, karena masalah ini bisa kita lihat di berbagai pulau Indonesia. Kalau kita mau bicara dari segi alam, dengan bertumpuknya sampah, dengan meningkatnya masalah lingkungan, tentunya keindahan Indonesia yang sebenarnya tak tertandingi mulai menurun, dan itu menyedihkan karena salah satu aset bangsa kita adalah alam yang indah dan tidak dimiliki negara manapun. Itu pertama kalau kita mau bicara dari segi visual atau estetik atau bahkan alam yang kita bisa lihat ya. Tapi seperti aku mention tadi, dengan kondisi lingkungan yang semakin memburuk, itu berdampak kepada kesehatan masyarakat. Tidak usah hanya bicara orang-orang yang tinggal di daerah pembuangan sampah. Kita pun yang punya privilege untuk tinggal di tempat ber-AC, saat kita keluar dari suatu gedung, kita langsung menghirup udara yang buruk. Itu tentunya merusak paru-paru, dan kalau kita mempunyai kesehatan fisik yang buruk, itu juga berdampak kepada kesehatan mental kita. Karena kita merasa tidak bisa fokus, merasa depresi pun kadang-kadang bisa timbul karena kita mempunyai kesehatan fisik yang tidak maksimal gitu. Jadi ini sebenarnya kita bisa lihat sebagai suatu web gitu, suatu web yang semua mempunyai koneksi dengan satu sama lain. Dan seperti aku cerita tadi, kalau kita membiarkan ini terus terjadi, kita akan melihat dampaknya, apalagi untuk rakyat kecil di mana mereka akan digusur dari di mana mereka tinggal karena dampak dari perubahan iklim gitu. Dan lagi-lagi setelah kita mulai menggunakan teknologi yang dimiliki Maharaksa Biru ini, kita akan bisa melihat bahwa sampah yang terus bertumpuk sekarang yang ada di Indonesia akan melalui proses yang Oke, ulang ya. Dengan adanya teknologi yang kita miliki di Maharaksa Biru, kita akan bisa benar-benar merubah sampah yang sekarang terus berlimpah menjadi energi, dan itu akan menjadi sumber energi baru di Indonesia. Itu dari sisi teknologinya, itu bagaimana kita bisa meminimalisir sampah yang ada di Indonesia. Tapi lagi-lagi, itu kan bukan departemenku. Responsibility aku, tanggung jawab aku sebagai komisaris adalah bagaimana aku bisa menyampaikan pesan-pesan ini yang aku lakukan sekarang dengan media, agar masyarakat, apalagi anak muda, mengerti konsekuensi di balik perubahan iklim dan masalah-masalah yang kita hadapi di lingkungan sekarang, dan bagaimana kita bisa berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari kita agar tidak hanya menghijaukan kembali lingkungan yang kita lihat, tapi juga membirukan kembali lautan dan langit. Makanya sebenarnya aku kepikiran kemarin, kayaknya kita harus merubah prinsip, bukan lagi let's go green, tapi let's go blue gitu. Karena ini kalau kita hanya memikirkan penghijauan, nggak cukup.
kalau lingkungan kita hijau tapi sampah ada di mana-mana dan air terus terkontaminasi dan udara yang kita hirup terus buruk kualitasnya, itu juga akhirnya bermasalah. Kita harus memikirkan dari segala segi. Ayo kita melakukan penghijauan, tapi ayo juga kita membersihkan udara dan lautan gitu. Dan sebagai anak muda, kita juga harus bisa melihat potensi dari potensi yang bisa menghasilkan dari kita menjalani hidup yang sustainable. Sebenarnya sampah itu bukan benar-benar sampah loh. Sampah bisa didaur ulang, dijadikan produk yang dijual. Mau itu produk misalnya tas atau dompet, bahkan pakaian. Sebenarnya kalau kita kreatif dan mau berkontribusi, mau berpikir inovatif, banyak hal yang kita bisa lakukan dengan sampah. Dan bagaimana kita jangan hidup boros, bukan boros dalam arti materi uang ya, tapi boros dalam arti kita membeli sesuatu langsung kita buang, kita menggunakan barang-barang yang tidak dapat didaur ulang, tidak dapat it's not biodegradable gitu. We need to think about these things karena the future is blue, masa depan adalah biru gitu. Dan kalau kita mau maju, negara kita mau maju, dan seperti prediksi kita nanti tahun 2045 Indonesia ingin jadi salah satu ekonomi terbesar dunia, ya sudah waktunya kita memikirkan bagaimana kita bisa menyelamatkan bumi dan bagaimana kita bisa menjalani bisnis-bisnis yang sustainable dan tentunya bisa menyelamatkan masa depan kita semua gitu. Oke, artinya pesan konkret artinya untuk generasi milenial atau generasi ya kaum muda lah. Kayaknya aku jelasin semua deh, Mas nanya pertanyaan sendiri aja deh. Oh, iya, kayaknya Mas udah selesai. Udah jawab semua. Oke, siap. Oke, Cinta, cara membagi waktu Cinta sendiri untuk ini kan nanti Cinta concern di perusahaan ini gitu. Yeah. Membagi waktu dengan kegiatan Cinta terutama di dunia entertain sendiri seperti apa Cinta? Artinya bakal kesulitan atau gimana agak membagi waktunya gitu? Sama sekali enggak ya, karena sebagai komisaris scope of work aku sangat jelas. Tentunya aku bukan direktur perusahaan ini, aku bukan CEO perusahaan ini. Semua orang punya peran mereka masing-masing dan kita semua punya keunggulan kita masing-masing. Tentunya dengan bergabung dengan perusahaan ini, aku melakukannya karena aku sangat percaya bahwa dengan teknologi yang kita miliki, kita bisa mencari solusi di balik masalah-masalah lingkungan yang kita lihat di Indonesia sekarang. Tapi buat aku pribadi sebagai anak muda, karena aku tahu bagaimana mengekspresikan fakta-fakta yang sulit, bahkan konsekuensi dari tindakan-tindakan kita, aku bisa menyuarakannya dengan cara yang dapat dimengerti dengan mudah oleh anak muda. Aku rasa itu adalah salah satu alasan terbesar aku dipilih oleh Maharaksa Biru ini untuk menjadi komisaris. Karena penting, kayak aku bilang tadi, bukan hanya kesadaran tapi kepedulian dari masyarakat agar kita bisa melihat perubahan yang nyata. Dan aku pun dalam perusahaan ini memiliki tim kecilku sendiri di mana kita akan membuat strategi, misalnya sekolah-sekolah mana nih yang harus kita kunjungi, event-event apa nih yang dampaknya besar dan akan membuat anak muda engage dan ingin tahu dan ikut berpartisipasi. Karena nggak cukup kita hanya membuat awareness lewat social media. Kadang-kadang orang pikir, hanya perlu ngepost di sosmed ini atau di platform ini cukup. Enggak, kita harus beraksi dan turun tangan benar-benar gitu. Dan itulah peran aku, bukan kerja kantoran di mana aku harus datang Senin sampai Jumat dan duduk di kursi kantor, nggak seperti itu. Peran aku sangat proaktif dan ada timeline dan strateginya. Jadi bukan sesuatu yang dimana aku harus hadir setiap hari. Dan itulah keindahannya karena sebagai public figure, buat aku terpenting adalah bagaimana menggunakan platform aku yang bisa dibilang cukup besar untuk bisa berdampak positif dan merubah hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Tentunya aku gak akan berhenti menyuarakan isu-isu yang aku pedulikan kemarin seperti hak perempuan atau pendidikan dan lain-lain. Tapi ini semua bagian dari misi hidupku. Lingkungan juga harus sangat diperhatikan karena kayak tadi aku udah jelaskan, lingkungan bisa berdampak kepada kesehatan fisik dan mental kita. Dan kalau fisik dan mental kita tidak maksimal, bagaimana kita misalnya mau belajar atau berpikir jernih? Bagaimana kita bisa mempunyai mental health yang kuat agar
melawan ketidakadilan yang ada gitu. Semuanya connected, semuanya ada koneksinya. Jadi semua ini harus dipikirkan karena semua bagian dari kehidupan kita. Dan juga aku melihat isu lingkungan ini dari sisi humanitariannya juga ya. Kita harus memikirkan semua orang dan kualitas hidup mereka gitu. Dan kualitas hidup manusia hanya bisa ditingkatkan kalau kita memikirkan lingkungan di mana mereka tinggal gitu. Ya? Oke. Tunggu aku mikir lagi apa lagi. Oh, one more thing. Oke, Boleh oke. satu lagi. Apa? And buat aku yang membuat tambah exciting adalah aku satu-satunya perempuan di komite Maharaksa Biru ini dan juga anak muda. Di usia 20-an udah bisa menjadi komisaris. It's a real honor for me bisa diberikan kepercayaan seperti ini, dan mudah-mudahan apapun yang aku katakan, apapun misi perusahaan kita bisa menjadi kenyataan, karena aku percaya sebagai anak muda kita sebaiknya jangan membuat janji-janji kosong yang nggak ditepati. Itu tuh penting sekali untuk benar-benar beraksi dan membuat visi dan aksi kita menghasilkan sesuatu yang nyata. So, wish me luck guys, and to all the women out there, untuk semua cewek-cewek di luar sana yang nonton ini. Kalau aku bisa, kalian bisa juga. Oke. Ya. Mantap. Jelas?